selain dilakukan RJP tadi ya, kemudian infus, kemudian selama 15 menit, apakah ada perkembangan tanda-tanda ke arah menjadi kehidupan lagi, atau menjadi hidup lagi setelah dilakukan RJP tadi? Misalnya kemudian jantungnya bergerak lagi, berdenyut lagi, nadinya terasa lagi, atau nafasnya muncul lagi enggak? Setelah dilakukan RJP sama sekali tidak ada respon lagi. Sama sekali tidak ada respon. Kemudian ketika dipasang infus itu jalan enggak? Enggak. Tidak jalan. Saya dapat info dari perut tidak bisa dipasang. Tidak bisa dipasang. Tidak jalan ya, tidak mengalir ya. Infus itu dipasang ke pembuluh darah gitu ya. Artinya berarti kalau dipasang, kalau tidak jalan berhenti lah, itu berarti tidak jalan infusnya ya. Tidak ada sirkulasi. Setelah itu apa yang setelah akhirnya dilakukan tindakan, meskipun tadi secara akhirnya berarti secara medis ataupun secara apa yang sebelum tanda-tanda tadi itu, jantung tidak ada, nadi tidak teraba, nafas itu apakah itu yang dimaksud dengan death on arrival ya? Itu secara tanda-tanda klinis atau tanda-tanda medis itu yang menandakan itu orang tidak sudah meninggal itu? Tanda-tanda medis. Tanda-tanda vital ya? Vital, karena itu tidak kita ada ya? Di situ pasti akan periksa TTD kan, TTD atau tanda-tanda vital seperti tensi, nadi, nafas. Ya. Itu yang tidak ada ya? Tidak teraba. Oke. Setelah dilakukan RJP pertolongan pertama tadi, kenapa akhirnya dinyatakan meninggalnya kapan akhirnya? Saat itu sebenarnya sudah dinyatakan meninggal secara medis ya. Tapi baru dinyatakan meninggal kapan? Kapan? Iya. Ada semacam surat, apakah ada semacam surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit untuk yang menyatakan bahwa korban ataupun si pasien itu sudah meninggal dunia, ada enggak? Ada. Jadi kita kan memang RJP dulu, setelah itu kita melakukan EKG untuk memastikan apakah nadinya itu. Oh, dilakukan EKG juga ya? Pasti. EKG itu kan ngelihat apa masih ada gelombang elektrik jantungnya. Ada enggak saat itu? Nggak ada, udah flat. Tidak ada flat ya? Okay. Dan setelah itu baru saya juga ditolong oleh dokter Didit kan. Di situ ada dokter Adianto. Dokter Adianto. Jadi dokter Adianto juga melakukan. Jadi saya hanya setelah RJP terus EKG, saya balik ke pasien yang tadi sebelumnya emergensi juga. Gitu. Jadi tugas saya hanya menolong pas di saat itu. Kemudian terhadap pasien atau korban yang Mirna itu ditangani selanjutnya oleh dokter Adianto. Dan menjelaskan semuanya dokter Adianto. Saat itu apakah saudara juga melakukan wawancara? Kalau dengan korban tentu tidak bisa, tapi apakah dengan wawancara dengan orang yang mengantar saat itu atau pihak keluarganya yang ada pada saat itu? Sama sekali tidak. Tidak? Tidak. Sudah tidak melakukan wawancara atau tanya jawab kenapa, ada apa? Tidak. Tapi terhadap keluarga ataupun yang mengantar itu sebenarnya dilakukan wawancara tidak? Oleh siapa atau mungkin yang saudara tidak melakukannya, tapi hal seperti itu tetap harus dilakukan wawancara tidak? Kita tetap harus ada anamnesa, tapi kondisinya kan pasien datang dengan kondisi emergensi gitu loh. Jadi saya pada saat itu saudara tidak melakukan tidak anamnesa. Tapi ada pihak dari pihak rumah sakit Abdiwaluyo yang melakukan mengobrol atau melakukan tanya jawab, ada nggak? Ada. Dokter Adianto. Dokter Adianto itu yang melakukan wawancara. Saksi, tadi saudara menyatakan bahwa menerima pasien yang bernama Wayan Mirna tadi sekitar pukul 18. Apakah pada saat itu saudara melihat juga terdakwa ada di rumah sakit? Coba itu lihat.
Saya baru lihat setelah masuk TV. Jadi pada saat itu saya cuma konsen ke Mirna. Setelah itu saya balik lagi ke pasien yang sebelumnya. Jadi saudara nggak melihat secara langsung? Ya, keluarganya? semuanya kan rame. Pokoknya saya hanya ngeliat ada keramaian aja di situ. Nah, tadi saudara mengatakan mendengar ada orang minta tolong. Iya, Yang maksudnya minta tolong itu siapa? ada suster, dok ini tolong ada pasien emergency. Ya udah saya jelaskan ke pasien yang saya periksa. Sebentar ya Pak, ada pasien yang lebih emergency. Enggak, yang berteriak minta tolong itu siapa? Itu suara suster. Suara suster. Ya pokoknya di situ rame. Dok ini ada pasien emergency, tolong gitu. Oke. Hmm. Pada saat saudara melihat jasad Mirna, Ya, tadi kan saudara mengatakan bahwa matinya di perjalanan. ya. Ya. Nah, pada saat saudara melihat jasad itu, apa yang ada pada ciri-ciri jasad itu? Yang saudara lihat sebelum saudara melakukan Pemeriksaan. penanggulangan itu. Ya, itu hanya pucat saja yang saya lihat. Saya tidak Pucat? melihat ada beberapa hal yang aneh ya. Jadi, udah pucat seperti itu saya lihat. Di mulut, apakah ada keluarkan cairan? Nah, itu saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya melihat kondisinya pucat, Nah, saya raba nadinya sama lihat nafasnya, henti jantung, henti nafas. Setelah itu saya baru melakukan RCP atau resesi jantung paru tadi. hanya itu. Ya, hanya itu. Kan saudara tadi sudah mengatakan bahwa sudah mengetahui. Nah, apakah tindakan itu juga sebelum melakukan tindakan saudara memberitahukan keluarga? Ya saya tidak memberikan tahu, tidak ngobrol dengan keluarga atau tidak memberitahukan apapun. Jadi saya langsung melakukan tindakan RJP aja karena namanya SOP atau sistem responnya sudah tidak ada, ya kita harus melakukan RJP secepat mungkin. Nah, setelah saudara melakukan tindakan itu baru saudara memberitahukan ke keluarga. Tidak, saya langsung balik ke pasien karena sudah ada dokter Didit atau Adianto. Oh, dilanjutkan oleh dokter berikutnya. Ya, dokter Adianto juga sudah ada waktu pas saat RJP bersama Apakah dengan saudara saya. juga melaporkan dengan ke dokter selanjutnya? Kenapa? Hasil saudara, hasil pemeriksaan saudara juga disampaikan ke dokter pengganti saudara. Ya disampaikan karena kebetulan juga kita berbarengan untuk melakukan tindakan RJP-nya. Oh, berdua. Jadi dokter itu ada dilihat juga sebagai saksi, mungkin saya melakukan RJP, ada suster juga di situ. Terus kapan saudara menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap jenazah ini? Nah, Mirna. yang menyampaikan bukan saya tapi dokter Adianto. Artinya saudara melakukan pemeriksaan itu Hanya melakukan pemeriksaan RJP-nya saja. itu dituangkan dalam RJP ini, dituangkan tindakan-tindakan saudara itu dituangkan berupa apa? Laporan atau seperti apa? Tidak ada laporan, saya cuma hanya dituangkan ke dokter Adianto kalau sudah RJP dan memang sudah ada henti nafas, henti jantung, ya nanti DEKG. Jadi dokter Adianto juga membantu saya untuk RJP dan EKG. Nah, selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah ada tindak lanjut itu? Apa lagi yang saudara lakukan? Ya setelah saya lakukan, saya setelah menolong untuk ternyata tidak bisa ditolong dengan sesudah sekitar 15 menit untuk RJP, saya balik ke pasien yang sebelumnya saya kerjakan, yang saya tinggal tadi gitu loh. Karena di situ sudah ada dokter Adianto juga. Oh, gitu aja. Ya, karena kita di emergency itu sifatnya fleksibel. Di situ banyak, kebetulan juga lagi banyak pasien di situ. Silakan, Mas Teguh.